Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Sistem Basis Data Kelas G. Saya sendiri Amanda Ina Farel bersama rekan saya Himif Fawasaat. Di sini saya dan teman saya akan mendemokan final project kami, yakni database terkait rekap data merchandise Gerigi TS tahun 2023. Nah, jadi ini merupakan dashboardnya. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada gambar logonya, kemudian ada deskripsi singkat mengenai merchandise-nya, kemudian ada tampilan form-formnya dan reportnya seperti itu. Kemudian di bawah itu juga ada upload sama bentuk PDF dan LTM. Nah, ini upload ini berisi tentang apa sih yang mendasari kami untuk membuat database ini. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang tampilan PDF atau LDM-nya seperti ini. Kemudian kita akan beralih ke form customer data. Bisa ditampilkan di next kanan kiri. Ya, seperti itu. Kemudian kembali ke dashboard. Kemudian kita bisa melihat data karyawan seperti ini. Kemudian kembali ke dashboard. Data vendor seperti ini. Kembali. Kemudian data produknya seperti itu. Ya, jadi ini masih banyak lagi. Kita cuma menunjukkan segini dulu. Kemudian kembali dan order datanya. Ya, kayak tiap customer itu mau transaksinya pakai apa dan paymentnya kayak gimana. Kembali ke dashboard. Jadi sebenarnya yang di form ini itu 5 utama dari database kami. Mungkin selanjutnya bagian report akan dijelaskan. Baik, terima kasih atas sebetulnya untuk report ini berdasarkan query yang sudah dibuat. Jadi di query-nya itu ada yang di sebelah kiri ini ada 17 totalnya. Kemudian ya ini reportnya saya buat juga sesuai query yang ada, yaitu 17 report. Oke, untuk yang pertama itu report mengenai total order customer. Nah, ini itu hanya menampilkan apa aja yang jumlah produk yang diorder sama pembayaran setiap customer itu dari ada mungkin total jumlah produk yang ada 5 sampai total pembayarannya itu. Dan ini sesuai ini sum ini di bawah gitu. Jadi total harga semuanya berapa. Ini untuk yang report pertama. Dan report yang kedua yaitu ada total pengguna ekspedisi. Dan di sini sebenarnya ada ekspedisi, nanti kita lihat dulunya. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekspedisi ya. Jadi setiap customer itu menggunakan ekspedisi yang berbeda-beda. Jadi yang ngambil dia di tes alias juga lewat apapun langsung diambil. Semuanya ada penggunanya ada ataupun customernya ada 7, antar aja 6 dan lain-lain sebagainya begitu. Oke, selanjutnya mengenai customer setiap ekspedisi. Nah, karena kita ada totalnya tadi mulai diambil di tes sampai beberapa eh, tempat ekspedisi ya. Kita kita tergantung, kita tinggal milih mau pakai yang mana. Nanti bakal muncul juga kok. Misal kita coba masukin ekspedisi yang ke 003. Oke, maka keluar ini ekspedisinya ternyata Tiki sejumlah 6 orang gitu. Pun mau coba yang lain, misal ekspedisi yang diambil di tes berapa? Itu 01 kan. Tadi kalau dilihat di datanya itu ada 7 orang. Seperti data yang saya jelaskan di report sebelumnya tadi. Dan ada total customer yang dilayani oleh
karyawannya. Jadi kayak Excel ini karyawannya melayani 5 customer, Amanda itu sendiri melayani 5 customer dan lain-lain sebagainya gitu. Dan ini datanya insya Allah diambil dari data real ya, tapi nggak semuanya diinputkan karena data aslinya dari customer itu ada 150 lebih ya, tapi kita hanya memasukkan 50 data gitu. Berdasarkan kemarin penjualan merchandise Gerigi 2023. Kemudian report yang keempat itu total jenis payment. Ya, kita cuma menyediakan 3 payment yaitu BNI, GoPay, sama Mandiri. Dan penggunanya dari 50 customer itu jumlah ini. Oke, terus ini lanjutan dari jenis payment yaitu customer step payment itu kita tergantung kan jadi disediakan 3 BNI, GoPay, Mandiri. Dan paling banyak nanti Mandiri, kita coba ngecek Mandiri. Mandiri. Nah, ini datanya, data customer-nya yang di Mandiri. Ini ada total 21 customer. Oke, mungkin untuk report selanjutnya bisa dilanjutkan sama Amanda. Oke, sorry, ke-mute. Oke, saya ulangi kembali terkait total saldo tiap bank. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa eh, beberapa customer menggunakan BNI, juga GoPay, Mandiri. Nah, di sini kami menggunakan query yang di mana pemasukannya tiap tiap payment di kami itu berapa sih? Nah, ternyata setelah di total itu segini, sekian, sekian, sekian. Nah, kalau di total semuanya, uang yang masuk di kami sekitar 7 juta. Next. Nah, kemudian di sini kami mencari customer yang paymentnya unverified itu siapa aja. Sebenarnya unverified ini bukan dari segi payment aja sih, kayak mungkin dari detail detail ordernya seperti itu. Ternyata ada beberapa customer yang belum terverifikasi. Next. Ini kami mencoba menghitung berapa sih harga, sudah ada itu masing-masing produk yang kita jual itu harga jualnya sekian. Nah, akan tapi kita belum mencantumkan harga beli kita ke vendor itu berapa sih gitu. Cuma total kita order ke vendor secara stok seperti itu. Jadi ini kita membuat seperti itu. Nah, ternyata harga jualnya itu kita kan jual 15. Nah, ternyata harga belinya yang keceng ini 5.000 seperti itu dan seterusnya. Next. Jumlah stok barang vendor. Nah, ini kita kan ngonekin antara nama vendornya, kategori vendor, dan stoknya itu apa sih. Karena kan kemarin kita buatnya itu ID-nya. Jadi ini dikonekin sehingga ketahuan kan nama ini tuh vendor apa gitu. Seperti itu. Next. Nah, ini produk yang tidak terjual ternyata diketahui ada t-shirt putih dan hitam dengan berbagai ukurannya. Bisa dilihat seperti itu. Next. Nah, kemudian produk yang terjual per hari itu berapa sih? Nah, di sini kita bisa input sesuai format yang telah diberikan. Misalkan kita mau input yang tanggal 23. Nah, jadi produk yang terjual di tanggal 23 ini ternyata ada segini.
Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan. Baik, terima kasih. Oke, untuk yang mau 5 reports yang terakhir yaitu mengenai produk terjual paling sedikit ya. Jadi kan kita jual produk itu pastinya ada yang hanya sekali beli ya. Jadi di report ini berdasarkan query yang tersebut itu jadi hanya ada 2 produk yang total pembelinya cuma satu, yaitu t-shirt putih Patricia dan t-shirt putih yang berukuran S gitu. Dan selanjutnya untuk yang report produk terjual terbanyak per hari. Jadi ini itu kayak nampilin, jadi kan ini ada mulai tanggal 18, 19, 20, 22 langsung 23 kan. Nah ini ternyata produk yang muncul itu yang tanggal 18 itu adalah yang eh, total pembeliannya paling banyak itu ada 6 produk. Namun kan kenapa kok ini bisa muncul 3 ya? Karena ini berbeda produk dan secara ukuran, secara jumlah pun sama. Jadi makanya dia itu munculnya nggak cuma satu, nggak cuma lanyard, sebenarnya, tapi juga muncul topi, tote bag dan lain-lain sebagainya seperti itu. Kemudian untuk rata-rata penjualan per hari di tadi untuk kita pilih di tanggal yang terakhir aja ya karena total pembelinya paling banyak. Mungkin nanti kita coba tanggal di awal juga. Nah, jadi total penjualan per hari itu per tanggal 23 itu berjumlah 44.524 sekian seperti itu. Bisa kita mau ngecek lagi untuk tanggal 18 mungkin. Ya, untuk tanggal 18 rata-rata penjualannya sejumlah 36.000 sekian gitu. Kemudian setelah rata-rata penjualan ada rata-rata pembelian customer. Nah, kan tadi kita juga ngitung berapa sih customer pembelian, bukan pembeliannya sih. Berapa sih total harganya? Nah, kita coba juga menghitung berapa rata-rata pembeliannya itu. Berdasarkan produk dan total harganya nanti kita dapatkan setiap customer itu di ini total 50 customer dengan rata-rata setiap pembelian dari customer itu. Dan untuk yang terakhir, jadi kita membandingkan pembelian customer yang lebih rata-rata penjualan kita. Nah, ini kemarin itu kalau di query kalau nggak salah itu rata-rata penjualan saya lupa gitu. Wah, pokoknya di range 43. Rata-rata penjualan semuanya itu di range 43 atau enggak 48, saya benar lupa kemarin. Jadi ya ini yang melebihi 48 apa 38 ya intinya saya lupa pokoknya akhirnya ya ini didapatkan berapa total pembelian yang lebih rata-rata penjualan setiap hari seluruh penjualan gitu. Jadi ini tadi ya yang totalnya ada 1, 2, ke 4, 5, 6, 12, sampai 5, 17 report berdasarkan query yang telah dibuat gitu. Dan ini untuk data lengkapnya ada tabel, ada query, ada formnya juga, dan report. Dan tadi di form ini kita juga bisa menambahkan data, bisa bisa menambah data, mencari data, ini menghapus data dan menyimpan data seperti itu. Jadi demo kali ini seperti ini ya. Sebentar saya mau mendapatkan. Coba di scroll Scroll di tabel yang produk. Ya. Produk sama vendor. Nah, di sini kan kami yang di tabel produk itu stoknya lebih sedikit daripada yang di vendor produk. Nah, itu maksudnya itu yang stok di produk itu berdasarkan pengurangan dari yang stok PO seperti itu. Disclaimer aja sih. Mungkin ini ada tambahan.
Mungkin dari aku juga sudah. Oke, seperti itu Pak Imam dan asdos-asdosnya yang mungkin juga ngecek untuk tugas project akhir sistem basis data G ini. Mungkin dari kami kelompok 11 sekian. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.